en genodigden zich naar het voorerf van de City Hingel om een défilé gade te slaan van de TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita bisa berjumpa kembali di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat HR Channel, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kisah hidup Bapak Proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Namun sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan, untuk membantu subscribe, like, comment, and share channel ini, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, terima kasih. Sahabat HR Channel, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, atau akrab dipanggil dengan Bung Karno, merupakan orang yang telah banyak berjasa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Bung Karno, yang juga dikenal sebagai Putra Sang Fajar, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo, kemudian diganti menjadi Soekarno karena sering sakit. Tokoh proklamator ini lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Kedua orang tuanya bertemu di Bali, saat ayahnya menjadi guru dan ibunya merupakan bangsawan di Bali. Disebutkan, Soekarno memiliki saudara atau kakak kandung perempuan bernama Soekarmini. Kisah hidup Soekarno. Semasa kecilnya, Soekarno tidak tinggal bersama dengan orang tuanya yang berada di Blitar. Ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Bahkan, Soekarno sempat bersekolah di Jawa Timur, walau tidak sampai tamat, dan kemudian ikut bersama dengan orang tuanya pindah ke Mojokerto. Setelah itu, ia disekolahkan di Eerste Inlandse School, di mana ayahnya juga bekerja di situ sebagai guru. Namun, pada 1911, Soekarno dipindahkan ke ELS Ropise Lagere School yang setingkat sekolah dasar untuk dipersiapkan masuk di HBS Hogere Burger School di Surabaya. Setelah tamat dan bersekolah di HBS pada 1915, Soekarno kemudian tinggal di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto atau HOS Cokroaminoto, yang dikenal sebagai pendiri Serikat Islam, yang merupakan kawan dari ayahnya. Di rumah Cokroaminoto, Soekarno berkenalan dengan para pemimpin SI seperti Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Tak hanya itu, Soekarno juga begitu akrab dengan Muso, Alimin, Darsono dan Semaun, yang ketiganya dikenal sebagai tokoh berhaluan komunis yang memimpin pemberontakan PKI di Madiun. Di rumah HOS Cokroaminoto lah, jiwa nasionalismenya akan bangsa Indonesia menjadi sangat besar. Bergabung dengan organisasi pemuda. Semasa muda, pada 1918, Soekarno bergabung dalam organisasi pemuda, Trikoro Darmo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Bahkan, Soekarno aktif sebagai penulis di koran harian bernama Utusan Hindia yang dikelola oleh Cokroaminoto. Di rumah Cokroaminoto, Soekarno muda mulai belajar berpolitik dan berpidato, meskipun cenderung dilakukannya sendiri di depan cermin kamarnya. Pada 1921, setelah lulus dari Hogere Burger School atau HBS, Soekarno muda pindah ke Bandung dan tinggal di rumah Haji Sanusi. Di tempat ini, kemudian Soekarno akrab dengan Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Soekarno kemudian masuk ke Teknise Hogeschool THS jurusan Teknik Sipil, yang saat ini berubah menjadi ITB Institut Teknologi Bandung. Kuliah dan politik Soekarno.
Soekarno sempat berhenti kuliah setelah 2 bulan masuk di THS, dan kembali mendaftar pada 1922 untuk memulai kuliahnya di THS. Bung Karno berhasil lulus pada tanggal 25 Mei tahun 1926, dengan gelar IR Insinyur yang membuatnya akrab dipanggil dengan nama IR Soekarno. Tamat dari THS, Soekarno mendirikan Biro Insinyur pada 1926 bersama IR Anwari, yang mengerjakan desain dan rancang bangunan. Soekarno juga bekerja sama dengan IR Rooseno dalam merancang dan membangun rumah. Selama di Bandung, Soekarno mendirikan Algemin Studi Club ASC pada tanggal 4 Juli tahun 1927, yang kemudian menjadi cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia. Partai ini bertujuan memerdekakan bangsa Indonesia, yang membuat Soekarno harus dipenjara di penjara Sukamiskin pada tanggal 29 Desember tahun 1929. Berulang kali Bung Karno dipenjara karena keteguhannya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Soekarno cukup panjang sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bersama Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya. Akhir hidup Soekarno. Sebelumnya, Soekarno telah mengemukakan dasar negara, Pancasila, pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945, yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Kiprah Bung Karno mendunia, dengan berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok yang beranggotakan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gerakan ini merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika KAA pada 1955 di Bandung. Adapun Bung Karno memiliki 9 orang istri selama hidupnya, Siti Utari Cokroaminoto, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Kartini Manopo, Ratnasari Dewi, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Namun, tidak semua istri Soekarno melahirkan keturunannya. Diketahui, Soekarno memiliki 11 orang anak. Fatmawati, istri ketiganya melahirkan 5 orang anak, selebihnya dari istri-istrinya yang lain. Ke-11 anak Soekarno adalah Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, Guruh, Karina Kartika, Totok Suryawan, Rukmini, Taufan, Bayu, dan Ayu Gembirowati. Setelah terjadi gejolak politik yang disebabkan pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan banyak perwira TNI, Bung Karno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 di RSPAD Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat karena kondisinya yang terus memburuk. Beliau dimakamkan di Blitar, dekat dengan makam sang ibunda, Ida Ayu Nyoman Rai. Akhirnya video pembahasan kali ini, jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami minta maaf yang tiada batasnya. Akhir kata, wallahu alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.